Casey walaupun kontrak masih belum jelas tapi ternyata tetap jadi andalan, tetap bermain bagus, tetap vital, dan Tonali kita berharap Tonali inkonsisten di pertandingan kali ini. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Senin dini hari nanti derby della Madonnina. Kita yang jadi visitor, kita yang menjadi tamu. Milan saat ini ada di peringkat 2 dengan poin yang sama persis dengan pemuncak klasemen Capolista, Napoli, dengan 10 kali menang, 1 kali seri, belum terkalahkan, 25 kali mencetak gol, cuman kalah 3 gol dari Inter, dan 10 kali kebobolan. Lebih solid lini pertahanannya. Tetapi bukan dari catatan, memang untuk besok Milan akan tidak diperkuat oleh 2 pemain utamanya di lini belakang. Pertama kipernya, dan yang kedua Theo Hernandez. Theo Hernandez nggak main kan ya? Gara-gara apa ya teman-teman ya? Akumulasi gara-gara apa tuh? Gue sangat menantikan Hakan Calhanoglu. Apakah dia akan selebrasi kalau ngegolin? Aduh, tapi inkonsistennya si kebab ini memang rada-rada sih. Kalau dari line up gue belum ngelihat belum ngelihat prediksi Sky dan media-media Itali, tapi kalau dari feeling gue, kiper jelas. Kalau dari Inter akan tetap Handanovic. Handanovic akan ada di pertandingan ke-20-nya di derby. Iya ya, berarti udah 10 tahun ya. Di ini ya. Di Inter emang udah 10 tahun. Ini dari 2000. Iya ya, dari 2010 ya, dari 2011. Gokil. Udah 20 kali derby, 20 kali lebih lah berarti ya. Tapi dia sempat Covid kan waktu itu yang Pak Deli yang main. Kemudian di lini belakang tentu saja Skriniar. Kalau teman-teman tahu, Skriniar itu dari bahasa Slovakia. Nama Skriniar itu kalau di googling artinya love, artinya cinta, artinya baik gitu ya. Sementara dia adalah pemain yang sama sekali tidak baik, melainkan malah garang di lini belakang. Kemudian ada De Vrij dan Bastoni. Semoga Bastoni tampil lebih solid lagi. Bastoni musim ini gak begitu bagus ya menurut gue. Di lini tengah kita bahas dulu untuk 3 pemain tengah. Tentu saja Barella yang baru saja tanda tangan kontrak, dijanjikan ban kapten. Kemudian ada Brozovic yang lagi dikejar PSG. Kemudian Conte, Tottenham juga ngincar. Semoga segera tanda tangan kontrak Barella, Brozovic, harga mati. 1 pemain yang mendukung mereka, ya sudahlah, Hakan Calhanoglu aja. Setidaknya ada yang ngambil free kick. Di sisi kanan kemungkinan besar Darmian yang kemarin waktu lawan Sheriff main jelek banget sampai diganti di babak pertama. Kemudian sisi kirinya yang di Sheriff kemarin diistirahatkan Ivan Perisic, kemungkinan besar main. Sejak awal gue lihat video ada Perisic nonton Venezia lawan Milan, itu ngapain ya si Perisic ada di bangku cadangan? Ada yang tahu nggak? Gue bingung sendiri tuh. Oh ya teman-teman, 2 pemain yang dua pemain yang selalu tampil paling banyak, kayaknya sih selalu main deh sejak awal, yaitu Nicolo Barella sama Brozovic. 2 pemain di Inter di musim ini yang tampil paling banyak. Kemudian di lini depan, gue sih berharap Dzeko masuk di babak kedua aja. Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez sih gue berharap mereka main sejak awal. Lalu di babak kedua Dzeko dan Korea aja. Tapi Korea selama ini nggak apa-apa menurut gue, Korea dan si Dzeko aja di babak kedua. Di babak pertama biar Lautaro Edin Dzeko, karena kalau Dzeko main 90 menit bisa mati. Lautaro ya gitu, serba salah. Dan Lautaro Martinez kalau nggak salah udah nggak nyetak gol dari Oktober. 8 pertandingan dia nggak nyetak gol, nggak ikut ambil bagian dalam nggak nyetak gol dalam open play. Dia cuma nyetak 1 assist kemarin ya. Gue jadi lupa sendiri. Kemudian di lini depan, kita bahas dulu ya. Di Inter sebentar. Gue buka dari situs WhoScore. Udah deh. Nggak ada yang menarik. Cuma Nicolo Barella menjadi pemain dengan paling banyak dengan 5 assist. Golnya paling banyak. Dzeko kita 7 gol. Lautaro Martinez 5 gol. Kemudian Korea 4 gol. Kalau di Milan, sebentar gue cek. Kalau di Milan itu pencetak gol terbanyaknya Leao sama Giroud 4 gol. Mereka sama. Kemudian Diaz dan Ibrahimovic 3 gol. Untuk assist Theo Hernandez, dan Theo Hernandez nggak main.
Kalau dari skuad Milan, dari lini pertahanan kiper yang gantiin Mike Nan si Tata Rusano, dia itu ternyata kiper nomor satunya Rumania. Di sisi kanan Calabria yang sempat diisukan cedera, gue rasa akan main. Semua media bilang dia tetap fit. Kemudian di duet center back ada Kjaer dan Tomori. Kjaer ini justru beradu lagi. Dia head to headnya sama Romagnoli. Karena si Tomori justru menjadi back pemain yang paling banyak digunakan, pemain yang paling banyak dimainkan Milan musim ini. Si Tomori tanpa di luar dugaan. Nah, yang pengganti Hernandez nih, gue nggak begitu ngikutin Milan nih. Kemungkinan siapa ya? Si Kalulu atau si Balotore ya? Kalau dari posisi sih si Balotore bek kiri ya, dia usianya 24 tahun. Cuman Pierre Kalulu juga seingat gue pernah main di jadi bek kiri. Kemudian di lini tengah tentu saja double pivot. Si Pioli dulu double pivot sama Gagliardini aja bagus banget. Kessie dan Tonali. Kessie walaupun kontrak masih belum jelas tapi ternyata tetap jadi andalan, tetap bermain bagus, tetap vital. Dan Tonali, kita berharap Tonali inkonsisten di pertandingan kali ini. Kemudian untuk di belakang striker mereka punya Brahim Diaz, pemain yang dipinjam dari Real Madrid 2 tahun berturut-turut. Di musim Serie A ini dia agak sedikit golnya dibandingkan musim lalu. Kemudian di sisi kanan ada Alexis, ada si Saelemaekers. Kita bingung ya apa di kiri dan kanan dan kirinya Saelemaekers sama Leo. Dulu Suso yang bikin kita kelabakan, sekarang untung udah nggak ada Suso dan Rebic juga cedera jadinya. Dan ini nih penyerang tunggalnya ya, apakah Ibrahimovic atau Giroud? Kalau dari teman-teman gimana sih Milan tanpa mainan dan tanpa Theo Hernandez, apakah akan berkurang kekuatan? Dulu ya kita tuh kalah gara-gara center backnya Kolarov sama Danilo D'Ambrosio. Aduh, tobat. Semoga nih, takut nih Vidal nih yang suka tahu-tahu flu, tahu-tahu apa-apa nggak jelas. Masih ada sekitar 2 hari, semoga pemain semua fit. Dan terutama lagi nanti setelah jeda internasional kita masih ada lawan Napoli. Semoga ntar jeda internasional nggak ada yang cedera lagi. Di ingatan gue ada 4 pertandingan Inter yang sangat berkesan. Kita 4-2 yang comeback, yang Brozovic memulai comeback di menit-menit awal babak kedua. Yang babak pertama kita ketinggalan 2-0. Kemudian yang berkesan beberapa tahun terakhir nih Eriksen, Coppa Italia waktu itu yang free kick. Kemudian 3-0 yang si Lukaku ngangkat bendera yang yang dia berantem sama voodoo-nya Ibrahimovic. Kemudian seingat gue 3-2-nya si Icardi, hat-trick ya, yang dia gituin kostum media. Kalau teman-teman pertandingan paling diingat apa dari derby? Ya kalau yang lama-lama sih gue sukanya yang mana ya? Yang kayaknya yang ini deh, Obafemi Martins yang ngegolin deh, itu gue suka juga. Dan Mourinho tentu saja yang menang 4-2 apa 4-0? 4-0 ya, Mourinho ya. Yang ada Maicon ngegolin, Stankovic dari jauh, wah itu gokil banget. Untuk derby kali ini kita wajib banget menang. Seri aja itu sebuah kerugian karena kita harus mempertipis jarak. Dan terutama lagi lawan Napoli, kita jangan sampai kalau kita lawan Napoli seri, Milan seri, wah gimana cara untuk balap? Ini kesempatan kita ketika head to head begini, kita harus ngalahin mereka. Semoga Perisic mainnya bagus, Di Marco di babak kedua juga semoga bisa ngasih kecepatan yang dibutuhkan. Karena gue bingung pemain Inter nih nggak ada yang dimasukin di babak kedua terus bisa ngasih kecepatan ngobrak-ngabrik gitu loh. Malah jadinya mainnya lambat lagi. Dan yang gue bingung lagi, 3 back kita jangkung-jangkung, Bastoni, Dufray, Skriniar, tapi kita sering banget kebobolan dari free kick. Aduh, waktu lawan Sheriff free kick, waktu lawan Lazio free kick. Ini kita free kick kita lemah banget. Sementara Milan nih, ini lawan Milan nih sama kayak Juve nih, kita nggak boleh ada pelanggaran nggak jelas nih. Pokoknya jarak 2 meter dari kotak penalti jangan nyentuh. Jangan sampai lagi ada kartu merah atau ada penalti nggak jelas. Untuk prediksi teman-teman gimana? Teman-teman yang punya dagangan, punya UMKM, pengen dipromosin nggak apa-apa nih. Nonton gue lagi banyak, lumayan lah 1000-an. Nggak usah kirim barang atau apa. Kasih tahu aja Instagram
Ntar gue capture, gue taruh di sini. Yang penting jangan tipu-tipu, kita saling bantu aja lagi pandemi gini. Yang penting semua sehat, semua selamat. Buat apa kita selamat sendiri kan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak untuk yang nonton. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Forza. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.